ada putranya Nabi Nuh. Dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah. Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, perangainya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yuk, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan dzurriyyah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada tentunya ya, yang masih setia bersama kami, bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tausiah, jadi reaksi video tausiah Kiai Muharrar Hudori ya, yang dengan jelas dan tegas menelanjangi para habaib ya. Para habaib yang mengaku habaib, bukan para habaib, menelanjangi yang mengaku-ngaku habaib yang ada di Indonesia ini. Karena banyak atau ada jamaahnya yang menanyakan, Kiai, apa cirinya Habib palsu atau keturunan Nabi palsu dan yang asli? Dijelaskan oleh Kiai Haji Muharrar dengan jelas dan tegas ya, tidak ada jadi ngali-ngali, belas ya, dikatakan bahwa cirinya ini, bahwa cirinya kalau yang asli itu tidak pernah meminta ya. Kalau setiap Habib atau yang ngaku keturunan Nabi itu masih minta dari pintu ke pintu, minta sedekah, bawa kantong di tempat pengajian, itu positif, palsu. Sebab keturunan Nabi itu, dzurriyyah Nabi itu selalu memberi ya, ingin memberi, membantu, dan tidak pernah meminta. Itu kata. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lain yang dijelaskan oleh Kiai Haji Muharrar Hudori tentang pertanyaan jamaah yang berkisah tentang Ba'alawi yang asli dan yang palsu. Kalau Ba'alawi semua palsu ya. Jadi maksudnya keturunan Nabi yang asli dan yang palsu. Ini sangat penting sekali agar kita tahu, agar kita paham
dan kita mengerti ya bagaimana kita harus menyikapi hal-hal seperti itu, hal-hal yang terjadi juga pada orang lain. Ini sangat penting sekali, maka ikuti atau simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham, dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala rezekinya, dan Allah beri umur yang panjang dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak penjelasan atau sharing yang disampaikan oleh Kiai Haji Muharrar Hudari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Ya Bun. Desa Babakan Losari Lor. Ya. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Ji. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Ji. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi, palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, perangannya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak?
Pernah nonton nama apa? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yo, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan duriah-duriah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Duriah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain. Ayo, tanyanya satu saja. Ayo bun. Ayo belakang. Ayo. Ya, oke, bun. Tuh. Sini bun. Ayo bun. Yang dapat uang saya kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursila binti Darpin dari Babakan Losari Lor. Ya bun. Izin bertanya Pak Yai. Ya. Apakah berdosa bila memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Masya Allah. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti CLBK ini. Cinta lama tumbuh kembali. Masya Allah. Bun, cinta itu asli murni pemberian Allah. Orang kalau tidak punya rasa cinta, berarti orang itu sedang stres. Makanya mencintai apa saja Pak Dokter, halal Pak Dokter. Apalagi mencintai istrinya, sungguh itu berpahala. Begitu juga mencintai apa saja, mencintai minuman, mencintai makanan, mencintai apa saja halal. Yang haram itu menindaklanjuti cinta yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau hanya mencintai halal. Contoh ya, Pak Dokter, istri ini panjenengan yang mana Pak Dokter? Yang paling cantik. Saya lihat bunda-bunda, siapa namanya bun? Ira. Saya lihat Bu Ira itu, saya juga cinta sama Bu Ira. Ini kan saya punya cinta sama istrinya Pak Dokter. Tapi kalau hanya sekedar meletakkan cinta di dalam kolbu, nyampe saya jatuh cinta, rindu pulang dari Cirebon, nyampe nggak bisa tidur Pak Dokter. Pagi hari saya mati gara-gara cinta itu. Mata syahidan, mati syahid, dakhulal jannah biwiri hisab. Dengan syarat cintanya jangan dilindaklanjuti dengan chattingan, dengan pertemuan, dengan bermesraan, dengan itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar cinta saja boleh. Paham? Panjenengan cinta sama saya enggak? Cinta enggak? Berarti kamu pelakor kamu pelakor kamu. Cinta kan? Loh, panjenengan kalau enggak cinta sama saya, aku yakin wong sak Cirebon gowo celuret piye. Lah apa ngapain kesini kan gitu kan? Ya. Lah yang enggak hadir kan, enggak mungkin saya dihadirkan. Nyampe Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhib inna ahadakum la yujidu halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Seseorang tidak bisa dikatakan bisa menemukan manisnya iman kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Loh, Kanjeng Nabi punya istri enggak? Punya istri enggak? Punya. Kok panjenengan cintai?
berarti panjenengan kan pelakor, perebut suami orang, ya kan? Apakah haram? Tidak. Kalau hanya mencintai nggak jadi masalah. Wong Bu Ira kadang-kadang nonton sepak bola atau nonton musik ya, nonton video sing penyanyi neng ganteng, nyatane Pak Dokter ora cemburu. Nggih, nggak cemburu kan Pak? Lah ya Bu Dokter apa itu ini Bu Ira ini nonton sepak bola, seneng gol itu nyampe loncat di atas meja, gol. Itu bukti bahwasanya meletakkan cinta di dalam kalbu nggak masalah Bun. Yang penting jangan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau pengen chattingan, panjenengan ingat kepada Allah, haram, haram, haram. Ayo yang belakang, ayo belakang. Lah, bagus, masya Allah.